Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok BMP ingin mempresentasikan hasil dari pemaparan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isman dengan NIM 23197. Perkenalkan, nama saya Ifatul Maimunah Putri dengan NIM 2310202. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maulida dengan NIM 2310250. Perkenalkan, nama saya Fatia Ramadhani dengan NIM 2310200. Perkenalkan, nama saya Nurfariana Baskia dengan NIM 23189. Pendidikan dasar adalah fondasi penting bagi perkembangan kognitif siswa, terutama kemampuan calistung, yaitu membaca, menulis, dan juga berhitung. Matematika adalah alat yang dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam aspek kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan juga pekerjaan. Matematika merupakan disiplin ilmu yang esensial dalam pendidikan, namun sering sekali siswa melihatnya sebagai tantangan karena sifat abstrak dan kompleksnya. Masalah utama dalam pembelajaran matematika di Indonesia ialah rendahnya pemahaman konsep matematika oleh siswa yang berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami konsep dasar seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang abstrak jika hanya diajarkan secara konvensional. Realita menunjukkan masih banyak siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam hal ini. Data terbaru menunjukkan bahwa ada 840 siswa di SD Buleleng tidak bisa calistung. Akibatnya yaitu yang pertama, rusaknya fondasi matematika, yang kedua, terbatasnya peluang karir di masa depan, dan yang terakhir, hilangnya minat belajar siswa. Di sini yaitu menghadirkan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa-siswi sekolah dasar, seperti BMP, yaitu Box Matematika Pintar, menjadi solusi untuk membantu siswa memahami konsep berhitung dengan metode belajar sambil bermain yang membuat pelajaran matematika dalam bentuk permainan. Potensi dan peluang pasar, ukuran dan tren pasar TEM atau SEM, pasar media pembelajaran interaktif untuk siswa sekolah dasar di Indonesia tergolong besar dan terus berkembang. Berdasarkan data Kemdikbud, terdapat lebih dari 25 juta siswa SD di Indonesia pada tahun 2024, sehingga potensi pasar total atau TEM itu sangat luas. Tren pertumbuhan juga didorong oleh kebutuhan peningkatan literasi numerasi, terutama setelah ditemukannya lebih dari 842 siswa SD di Buleleng yang belum mampu calistung secara memadai. Selain itu, perkembangan teknologi pendidikan, regulasi pemerintah yang mendukung inovasi pembelajaran, serta meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan kreatif dan interaktif menjadi faktor pendorong utama. Sejalan dengan tren global, gamifikasi dan media pembelajaran berbasis permainan semakin diminati sebagai solusi efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar anak. Ada target pasarnya itu siswa sekolah dasar, guru sekolah dasar, orang tua, dan komunitas pendidikan. Peluang pasarnya itu masih terbuka luas karena banyak sekolah membutuhkan media pembelajaran inovatif. Trennya itu ada pendidikan kreatif, gamifikasi, dan media belajar interaktif semakin yang diminati. Nilai sosial itu selain keuntungan ekonomi, produk ini berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM Indonesia. Selanjutnya segmen persaingan dan niat beli. Segmen pasar utama produk Box Matematika Pintar atau BMP mencakup siswa usia 7-12 tahun atau kelas 1-6 SD, guru, serta orang tua yang membutuhkan media pembelajaran inovatif. Dari sisi persaingannya itu saat ini tersedia beberapa media belajar konvensional seperti buku dan lembar kerja. Namun produk kami itu menawarkan nilai unik berupa pembelajaran berhitung berbasis permainan konkret yang menyenangkan. Hal ini menciptakan celah pasar karena produk substitusi cenderung membosankan dan kurang interaktif. Indikasi minat belinya itu cukup kuat, ditunjukkan itu oleh kebutuhan sekolah dasar akan media pembelajaran tambahan serta kesediaan orang tua berinvestasi pada sarana pendidikan anak. Dengan strategi pemasaran melalui sekolah, komunitas pendidikan, dan kanal daring, peluang komersial nyata terbuka lebar dengan validasi awal berupa rencana distribusi 100 unit pada tahun pertama sebagai langkah penetrasi pasar. Jenis dan spesifikasi teknis produk. Produk yang dikembangkan oleh tim kami itu bernama Box Matematika Pintar atau BMP. Produk ini termaksud dalam jenis media pembelajaran interaktif berbasis manipulatif yang berfungsi untuk membantu siswa sekolah dasar dalam memahami konsep dasar berhitung dengan cara lebih konkret dan menyenangkan. Tim pengembang merancang BMP itu dengan pendekatan entertainment, yaitu menggabungkan unsur edukasi dan hiburan agar siswa dapat belajar sambil bermain secara aktif. Oke, berikutnya ada karakteristik pasar sasaran. Box Matematika Pintar ini atau BMP memiliki pasar utama yaitu siswa sekolah dasar atau SD yang berusia 7-12 tahun. Kelompok usia ini berada pada tahap perkembangan operasional konkret yang dimana anak-anak lebih mudah memahami konsep matematika dasar melalui visual atau kegiatan langsung dan permainan.
Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menghadirkan media pembelajaran matematika yang interaktif dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua, membantu siswa sekolah dasar memahami konsep dasar berhitung secara bertahap. Yang ketiga, mendukung guru dan orang tua dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, mencapai target distribusi 100 unit dalam 1 tahun pertama. Selanjutnya manfaat, yaitu bagi pelaku usaha mendapatkan pendapatan berkelanjutan serta membangun reputasi sebagai penyedia media pembelajaran yang berkualitas. Kemudian bagi konsumen, siswa dan juga orang tua, yaitu memberikan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan meningkatkan pemahaman matematika anak, serta belajar jadi mudah, menyenangkan, dan tidak menakutkan. Target luarannya, yaitu menyusun dan mengirimkan laporan kemajuan usaha setiap 6 bulan, kemudian menyampaikan laporan akhir kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun, meluncurkan produk BMP lengkap dengan dokumentasi pengembangan. Rencana pengembangan. Langkah awal pengembangan produk akan mencakup 1. Pembuatan prototipe. Ini melanjutkan produk yang telah dibuat. 2. Desain akhir produk. Menyelesaikan desain akhir produk. Yang ketiga yaitu uji coba atau pilot test. Melakukan uji coba di sekolah dasar untuk mendapatkan umpan balik pengguna yang krusial bagi pendidikan. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.